teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview dua gainer yang lagi pengen gue compare. Gainer di sebelah kanan gue, ON Serious Mesh. Gue yakin semua orang udah tahu ini brand udah lebih dari 20 tahun di Indonesia. Dan bagusnya kalian juga udah tahu, high kalori, cepat untuk nambah massa otot, naikin berat badan. Cuman seiring berjalannya waktu, banyak banget produk-produk baru yang datang ke market. Ada yang bagus, ada yang jelek, dengan tujuan untuk bisa megang pangsa pasar. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membahas satu buah gainer dari EVL yang gue lihat head to head dengan Serious Mesh. Dan setelah gue bandingkan, sepertinya menurut gue pribadi lebih bagus EVL gainer. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau misalkan kalian mau naikin berat badan, kuncinya adalah surplus kalori, maka dari itu kedua gainer ini bisa membantu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kalau misalkan surplus kalori doang, naikin berat badan dengan gainer, tentu kita juga butuh penambahan massa otot, bukan sekedar nambah berat badan. Maka dari itu, gue lebih menyarankan produk EVL dibanding Serious Mesh. Nah, kenapa? Nomor satu, seperti biasa, dalam menjelaskan gainer, gue pasti akan mau kasih lihat other ingredient. Jadi, kalau beli gainer, kita masih lihat nih, other ingredient ya. Jadi, ini nutrition facts nih. Ya, gue nggak bahas itu dulu. Kita bahas other ingredient. Proteinnya adalah whey protein concentrate dan juga whey protein isolate. Udah, dia nggak pakai kandungan lain ya. Nah, sedangkan kalau di Serious Mesh, dia adalah whey protein concentrate plus kalsium caseinate plus egg albumen. Nah, jadi bukan soal kalori, bukan soal protein dulu. Yang paling pertama gue bahas adalah other ingredient. Kenapa? Karena kita jadi tahu apa isi dari sebuah produk dari other ingredients tersebut. Di EVL gainer, kandungan proteinnya adalah whey protein concentrate dan juga whey protein isolate. Kalau di Serious Mesh, whey protein concentrate, kalsium caseinate, kita sebut aja kasein. Berikutnya ada egg. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan yang ada rentan terhadap jerawat, biasanya kalau kena produk yang ada kandungan egg albumen, telur, cenderung berjerawat, bisa di badan, bisa di muka. Nah, yang kedua, karena EVL sumber proteinnya berasal dari whey, bukan egg atau milk atau atau telur apa semacamnya. Di EVL ini sudah mengandung BCAA yang naturally occurring, udah ada, bukan ditambah-tambahin. Jadi di EVL ada kandungan BCAA sekitar 12 gram per serving dan juga 10 gram glutamin. Di Serious Mesh nggak ketulis, kenapa? Mungkin karena dia campuran antara egg dan juga kalsium caseinate tersebut. Gue yakin dalamnya ada BCAA, cuman nggak ditulis. Gue juga bingung kenapa nggak ditulis. Nah, dengan adanya kandungan BCAA dan juga glutamin dan protein yang lebih padat tersebut, yang lebih berkualitas karena kandungan dari whey, tentunya pada saat masuk ke badan, hasilnya akan beda dalam hal pembentukan otot, recovery, dan juga tingkat kepadatannya. Nah, berikutnya, baru kita bahas kalori berikutnya ya. Jadi, beli gainer itu adalah beli kalori. Gue bingung, belakangan ada orang kalau misalkan nge-review gainer, yang di-review adalah rasio protein. Kalau misalkan kalian mau cari rasio protein, ya silahkan beli whey. Rasionya 80%, 70%, bahkan ada 90%. Tapi kalau kalian beli gainer, rasio protein tuh paling gede juga 20%. Dan rata-rata hampir lebih dari 10 gainer yang gue tahu, rasionya bahkan 15% doang. Jadi kalau misalkan pendekatan beli gainer dengan rasio protein, menurut gue sangat nggak tepat gitu. Lalu pendekatan beli gainer kita mesti pakai apa dong? Kalian lihat dulu kalori. Kalian beli gainer karena mau surplus kalori, kalian mau nambah berat badan. Maka dari itu kalian harus ngelihat apa isi dari kalori tersebut. Kalori terbentuk dari apa? Dari makro, yaitu fat, protein, dan juga karbo. Fat, protein, dan karbo nggak akan terlalu gue bahas, karena mereka berdua agak mirip, cuman isi dari protein bagusan EVL gainer, secara karbo dan fat mirip-mirip. Nah, ada satu hal yang pengen gue bahas, kadang-kadang kelewatan nih sama teman-teman kalau dalam pilih produk gainer, yaitu gula, sugar.
Mungkin kalian lihat sugar 30 gram normal lah, normal. Sebenarnya ya, gainer 300 gram per serving ini rata-rata tuh gulanya sekitar 10 sampai 20 graman. Kalau misalkan udah 30 gram, bahkan ada yang 50 gram, menurut gue itu kalian bukan lagi naikin berat badan, kalian lagi naikin resiko diabetes. Itu aneh sih gitu kan. Ada juga gainer yang karbonya bisa sampai 60 gram tapi sugarnya di 58 gram. Bandingkan kalian ke pasar beli gulaku aja terus diminum gitu dibanding beli gainer seperti itu. Itu mengerikan kalau menurut gue. Nah, dari segi fat, kedua produk ini fatnya rendah. Si EVL ini 6, si Serious Mess ini 4. Dari segi fat, dia lebih bagus. Ya. Cuma balik lagi, kalau lagi naikin berat badan, kita juga butuh yang namanya fat. Lalu kalau misalkan kalian butuh, misalkan gue mau cari produk yang lengkap, udah ada vitamin, mineral, segala macam, di Serious Mess lengkap. Vitamin, mineral, sampai ada biotin, riboflavin, segala macam, dia lengkap banget. Kalau di EVL, nggak selengkap itu untuk mineral dan kalsium dan vitamin. Lalu ada satu hal juga yang dijadikan titik jual dari sebuah gainer belakangan ini, itu adalah rendahnya tingkat kolesterol. Gue bingung kenapa orang-orang jadi takut kolesterol sedangkan mereka berani makan padang segala macam. Gini deh logika simpelnya, per serving gainer 300 gram mengandung kolesterol sekitar 100 mg. Sedangkan dada ayam yang dipuja-puja oleh para pelaku fitness per 100 gram itu udah mengandung 80-90 mg kolesterol. Jadi kalau misalkan dada ayam kalian pakai per hari, misalkan kalian butuh 100 gram protein per hari dari dada ayam, berarti kalian butuh sekitar 400-500 gram dada ayam. Berarti kalian udah masukin kurang lebih 500 mg kolesterol, kurang lebihnya. Nggak kenapa-napa kan? Bahkan gue juga ada diskusi sama dokter, kira-kira kebutuhan kolesterol seseorang dalam satu hari adalah 300 mg. Bahkan dalam kasus tertentu, di saat ada orang-orang yang hormon defisiensi, mereka butuh sampai 1100 mg. Itu ada. Jadi, kalau misalkan ada yang jualan gainer cuma karena ini kolesterolnya kecil loh, bagus untuk kesehatan, itu bullshit kalau menurut gua. Karena lu nggak butuh sampai sebegitunya. Lagi pula, kolesterol itu juga membantu dalam hormon. Itu bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, jadi untuk perbandingan kedua produk ini, pendapat gue pribadi, gue lebih suka dengan EVL Gainer. Karena apa? Gue mau beli produk, gue harus tahu dalam produk tersebut apa. Proteinnya apa isinya? Whey. Kalau ini WPC plus egg. Gue nggak cocok sama egg, gue jerawatan. Terus gue masih tahu karbonya berapa. Kebetulan karbonya ini keduanya adalah maltodextrin. Biasalah maltodextrin itu masih biasa. Kalau yang karbo yang bagus itu seperti NMES, kalian bisa lihat karbonya itu dari real food, ada sweet potato, quinoa oats, rolled oats, segala macam. Dari segi fat mereka masih sama, pakai flaxseed oil dan coconut oil. Nah, balik lagi ke tujuan awal, kalau misalkan kalian beli gainer adalah untuk naikin berat badan. Gue akan kasih beberapa tips untuk lebih cepat naikin berat badan. Jadi kalau misalkan per satu serving kedua produk ini itu sekitar 1200 kalori per serving. Kalian bisa naikin tingkat kalori tersebut dengan cara campurin sesuatu. Misalkan kalian pakai satu serving, kalian campurin sama oat ya. Terus kalian bisa campur sama peanut butter, kalian bisa campur sama pisang. Tujuannya untuk nambah kalori, untuk membantu kalian para hard gainer yang susah naikin berat badan. Karena tujuannya adalah kalori surplus. Lalu kalian jangan takut kalau misalkan kalorinya terlalu besar. Gila, 1000 kalori gede banget. Ya ini kan takaran saji aja. Let's say per 1000 kalori kalian dapatnya apa aja. Kalau misalkan kalian bilang, gue cuma butuh surplus 300-500 kalori per hari, ya tinggal kurangin aja servingnya. Gak usah takut, gila 1000 kalori gue kembung, itu nggak bisa makan seharian. Ya, jadi kita kalau misalkan beli produk harus smart, harus banyak research. Jangan percaya sama orangnya, percaya sama hasil research kalian sendiri. Karena sometimes yang jelasin belum tentu lebih ngerti, dan sometimes ada kepentingan pribadi. Jadi itu aja sih yang mau gue jelasin. Sekian, thank you. Produk suplemen fitness trusted dan original bisa kalian dapetin di Susu Fitnessku, official store, 100% trusted, 100% original.